Halo semua, gimana episode pertamanya? Udah pada dengerin kan? Buat yang belum harus dengerin dulu supaya nyambung sama ceritanya. Sebelum aku lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe ya. Kalau bisa like dan komen juga, agar channel ini makin berkembang dan banyak cerita-cerita cinta yang luar biasa nantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Jadi saat kita bangun di hotel, kita pun langsung breakfast. Padahal tidur baru sekitar sejam saat itu. Namun aku yang masih gak habis pikir, kok bisa ya dia mau sama aku? Terbersit di benakku yang saat itu belum mengetahui status gendernya. Siangnya kita pun jalan-jalan di Bandung ke tempat-tempat yang sangat romantis. Dan aku pun memeluk mesra hingga menggandengnya layaknya cowok yang dilanda asmara. Dan sebelumnya juga kita udah belanja di FO karena gak bawa baju ganti. Dan semuanya dibeliin sama Iren. Padahal jujur, aku juga bisa bayar pakai kredit card aku. Cuma Iren bilang gak boleh, kan aku yang ngajak. Jadi aku yang traktir. Rupiahmu gak laku sekarang, ucap Iren sambil senyum. Di salah satu kafe di bilangan Dago, aku bertemu beberapa temanku yang tinggal di Bandung. Saat itu aku kenalkan Iren. Mereka seperti tercengang melihatnya. Bahkan salah satu temanku berkata saat Iren ke toilet, "Ki, anjing, cakep banget cewek lu. Ajarin ilmunya dong. Edan, itu mah bidadari euy." Dalam hatiku sangat bangga saat itu. Juga setiap jalan di Ciwok, hampir semua orang melihatku seperti iri. Kok nih cowok bisa ya dapat cewek kayak gitu? Saat Iren tertidur di mobil, aku pun menatapnya pas lampu merah. Aku melihat sosok wanita yang sangat anggun dan cantik. Aku pun mencium pipinya dan membisikkan, "You are so gorgeous," di samping telinganya. Iren pun menoleh ke aku dan mencium tipis bibirku sambil berkata, "Gombal." Singkat cerita, selama 2 hari di Bandung, aku dan Iren benar-benar bahagia banget. Kita juga beli oleh-oleh buatan Trina yang nitip Molen Kartikasari saat itu. Di perjalanan pulang, Iren sempat nanya ke aku. Iren bilang, "Aku mau nanya sama kamu. Gini, aku sih bukan tipe orang yang harus mengatakan hubungan itu harus ada statusnya ya. Kita udah ML, jadi gak perlu lagi ditanya soal status. Itu tergantung kamu, maksud deketin akunya kayak gimana. Nah, pertanyaan aku, kamu sama aku mau cuma sampai di sini aja atau mau lanjut?" Aku langsung kaget. Aku bilang, "Maksud kamu gimana sih, Ren?" "Maksud aku ya kalau kamu gak mau lanjut, cuma pengen having fun aja ya gak apa-apa." Aku langsung balas jawaban itu. "Ya lanjut lah, Ren. Aku udah kayak mimpi bisa dapetin hati kamu. Masa aku lepas gitu aja? Gak mungkin lah." Iren pun menjawab, "Biar aku nanti berubah jadi jelek, kamu tetap suka," ucap Iren sambil bercanda. Satu lagi kamu harus jawab. Kalau misalnya aku dulunya punya masa yang kelam, yang dark banget deh, bahkan lebih dari jangki, kamu masih mau sama aku?" "Masih, Ren. Aku bukan tipe cowok yang mengungkit masa lalu. Buat aku, masa lalu itu tinggal kenangan dan harus dikubur. Masa depan yang harus dijalanin dan dibina supaya lebih baik." Iren pun tersenyum mendengarnya dan berkata, "I like you. Kamu simpel dan lumayan cuek orangnya." Waktu pun terus berputar. Aku dan Iren pun hampir setiap hari ketemu. Kita sudah menjalani hubungan hampir 3 bulan. Hingga satu waktu, saat Helvi dan aku ketemu di barbershop, yang memang kebetulan aku dan Helvi langganan di sana. Helvi nanya ke aku, "Ki, lu udah dapet cewek?" Aku langsung mesem-mesem, senyum-senyum gak jelas jawab ke Helvi, "Udah Vi, thanks banget bilang Catherine ya.
Gara-gara dikenalin dia, gue dapet cewek tercantik dalam sejarah percintaan gue, Vi. Saat itu muka Helvi terlihat bingung dan dia bertanya padaku, "Dikenalin Catherine? Kapan lu ketemu Catherine?" "Lah, pas lu ultah, nyet. Kan Catherine ngenalin Iren ke gue." Seketika Helvi langsung menarik aku dan bilang, "Gue mau ngomong sama lu." Aku pun kaget. Kok kayak serius amat nih orang? Dalam hatiku berkata, "Kenapa nih Helvi?" Helvi langsung bilang, "Lu beneran udah jadian?" "Dari kapan?" Aku pun menjelaskan semua ke Helvi saat itu. Kapan-kapannya, kemana-kemananya, semua detail aku ceritakan pada Helvi. "Lu tapi beneran suka sama dia?" "Gini Ki, Iren tuh udah kayak adik gua. Bokap gua sama bokapnya tuh sahabat banget. Ya gue tahu kok Vi, Iren cerita juga ke gua." "Ki, apa yang lo cari dari Iren? Bukan hartanya kan?" "Gue gak mau Ki, gue gak mau lo sakitin dia. Lo kan temen gue. Kalau lo emang cuma mau ngejar hartanya doang, please jangan deh. Mumpung belum jauh." Aku langsung bilang ke Helvi, "Lo gila kali ya? Gue beneran suka, bahkan sayang Vi. Ibaratnya dia miskin aja gue gak masalah. Gue bisa dapetin dia aja udah anugerah banget buat gue." Dan seketika Helvi memegang pundakku dan berkata yang sangat bikin aku kaget sekaget-kagetnya, "Gue gak tahu lo udah tahu apa belum. Tapi gue mau nanya lo Ki. Lo tahu gak sih kalau Iren itu transgender?" "Hah? Yang bener lo Vi? Nah kan, ini nih yang gue curiga dari tadi. Gue yakin lo gak tahu. Lo beneran gak tahu Nyet?" "Asli Vi, gue gak tahu. Kan dia lumayan dikenal Ki. Masa lu gak tahu sih? Masuk TV juga, sempat diliput majalah. Emang lu gak ngeh?" "Kagak Vi, sumpah mati gue gak tahu. Lagian gue mana lihat TV, apalagi majalah, jarang banget gue." Nah ini Ki yang gue gak mau kalau lu udah terlalu jauh sama dia. Hal yang menurutku rada absurd pun terjadi saat Helvi bertanya padaku, "Sekarang gue tanya ke lu as a friend ya Ki. Perasaan lu gimana? Terus apa yang bakal lu lakuin ke depan? Lu ninggalin dia apa gimana? Gue gak mau hati Iren sakit Ki. Gue harap lu ngerti Ki, dia udah kayak adik gue banget." Bertepatan dengan pertanyaan Helvi yang lumayan berat untuk aku menjawabnya, WhatsAppku pun berbunyi pesan masuk dari Iren. "Lagi di mana babe? Jadi ke barber. Aku beliin kamu sesuatu nih, surprise pokoknya. Nanti ke rumah ya. Miss you." Dengan emoticon kiss dan hati. Dan aku pun menjawab pertanyaan Helvi. "Vi, jujur, gue akan melanjutkan cerita itu ke episode ketiga, dimana itu adalah episode terakhir. Jadi buat teman-teman semua, tunggu ya. Kalau bisa share cerita-cerita ini ke teman-teman yang lain. Channel ini juga, kalau teman-teman punya cerita cinta juga bisa kirim banget ke kita. Bisa banget untuk dikirimkan ke email @cintacumacerita@gmail.com. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu semuanya.